the whole process dari sebuah procurement sampai kita mengarsipkan dokumentasinya. Jadi kalau berbicara mengenai bagaimana mengarsipkan dokumen bernegara ini, masa validitasnya 20 tahun. Jadi kalau kita lihat di mass media atau kita baca di mass media atau kita mendengar di media online atau kita melihat atau membaca banyak sekali pejabat yang eh, sebenarnya proses pelaksanaan pekerjaannya udah beberapa tahun yang lalu, tapi pada akhirnya diekspos kembali dan masuk ke dalam jeruji gitu. Nah itu masa validitas dokumen itu 20 tahun. Jadi bagaimana pentingnya sebuah proses ini ya di private sector saya kira juga sama ya karena itu bentuk akuntabilitas. Jadi procurement ini berbicara dari sisi prinsip bagaimana kita melakukan sebuah proses ya dengan transparan, efisien, efektif, eh, tidak diskriminatif dan yang paling penting adalah nilai investasi itu maksimal atau best value for money. Itu kira-kira gambarannya Mbak Roro sebelum kita mulai nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Tengku. Nah, rekan-rekan ternyata luar biasa ya di sisi procurement ini. Kalau izin Pak, kalau saya rangkum, ini Iya, mungkin eh, proses procurement itu sebetulnya mulai dari awal itu adalah proses mengidentifikasi, kemudian merencanakan, melaksanakan dan evaluasi. Memang luar biasa dari sisi procurement ini. Kita itu memang sebagai seorang mohon maaf, ketika kita didelegasikan untuk membuat sebuah tender atau apapun, kita memang sudah didelegasikan bagaimanakah kita bisa menyusun sebuah procurement ini secara baik sehingga tender itu bisa dicapai dengan maksimal, baik di bidang apapun ya Pak ya, bisa di pemerintahan ataupun ya, di swasta. swasta. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya rasa ini materinya luar biasa hari ini. Tentunya Bapak dan Ibu yang berada di latar belakang yang ada yang di manajemen, ada yang di pendidikan atau hukum ataupun di bidang yang lainnya. Memang rekrutmen ini memang sangat dibutuhkan sekali. Jadi kita akan dengarkan materi dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Mohon disimak dan mohon maaf Pak Tengku, pada Ya, saat nanti sesi pertanyaan, apakah ya, rekan-rekan dipersilahkan untuk raise hand langsung bertanya atau kita akan Bapak memberikan materi dulu oke, atau seperti apa Pak tekniknya? oke, Kita serahkan kepada Bapak nih. ya, Baiknya seperti apa Pak? ya, Gitu. baik. Makasih Mbak Roro. Jadi eh, bagi saya prinsipnya fleksibel ya karena hari ini kita mesti fleksibel Mbak Roro, kita agile, Ya, kita mesti adaptif. Saya kembalikan ke Mbak Roro yang mengendalikan kegiatan ini karena ya. bagian dari procurement itu adalah mengendalikan gitu ya. Baik. Jadi saya kembalikan ke Mbak ya gimana baiknya. Mbak tahu nanti bagaimana situasinya. Saya kira saya kembalikan sekali lagi. Ya, Baik. over to you Mbak, over to you. Oke, Silakan. thank you very much, Pak. Baik, Bapak mungkin nanti di sela-sela pemberian materi mungkin ada teman-teman yang raise hand. Mohon izin jika saya stop terlebih dahulu, Pak, supaya kita lebih interaktif karena memang biasanya di sela-sela materi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Oh, Pak, kalau saya seperti ini tuh bagaimana ya gitu. Jadi jangan sampai kalau kita tekan di atau kita rangkum di akhir mereka teman-teman ini tidak bisa mengungkapkan apa yang sudah tadi eh, ingin dibicarakan atau ingin ditanyakan jadi tertunda, Pak. Mohon izin seperti itu ya, Pak ya. Ya, ya boleh Mbak. Baik, baik jika seperti itu, Pak Tengku, waktu dan tempat disilahkan, Pak. Oke, sambil saya share ya. Karena tadi pesan moral dari moderator Mbak Roro di awal ini kita mesti breaking the ice ya supaya tidak kaku-kaku gitu ya. Karena hari weekend seperti ini memang kita manfaatkan untuk belajar. Jadi santai aja. Kalau teman-teman lihat, saya juga pakai polo shirt sengaja karena saya memang ingin suasananya juga santai gitu. Saya nggak pakai batik, saya nggak pakai jas dan lain sebagainya seperti biasa nguji gitu. Jadi eh, santai aja. Tapi sebelum kita mulai tentu eh, kita berdoa sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman, khususnya teman-teman panitia ya karena expert sharing session ini sebenarnya memang
objektifnya atau goalnya ini adalah teman-teman memperoleh pemahaman di luar reference dari buku, ya. Apa yang saya sampaikan ini memang hal-hal yang saya lakukan yang mudah-mudahan ini bisa menginsentif knowledge teman-teman ya, karena eh, pesan ini mesti terdeliver ya. Bagi saya tuh yang paling penting adalah eh, bagaimana teman-teman nanti ya, karena di sini hadir dari semua lapisan. Memang inisiasi dari kegiatan ini adalah mahasiswa pasca sarjana. Namun saya lihat juga ada beberapa mahasiswa dari program S1, ada dosen yang hadir di sini, bahkan ada apa namanya lulusan ya program pasca sarjana bahkan hari ini sudah menjadi doktor. Jadi ada di sini. eh saya kira teman-teman tidak hanya berbicara sekedar pengadaan atau procurement, tetapi bagi saya yang paling penting bagaimana kita memahami konteks kepentingan negara hari ini, bagaimana kita memahami ancaman atau threat-nya negara karena kebijakan dari negara lain. Begitu pula akhirnya kita tahu bagaimana kita harus do it- doing something gitu ya, memahami supaya negara ini tetap survive. Jadi kita lakukan survival. Nah, caranya seperti apa? Karena kita seorang akademisi, kita semua adalah akademisi, maka yang kita gunakan adalah brainware, ya, keahlian kita, pengetahuan kita begitu. Jadi teman-teman sekalian, nanti silakan aja diinterupsi, tapi melalui Mbak Roro ya, yang apa namanya mengendalikan lalu lintas dialog atau diskusi kita pagi ini. Sebelumnya, sebelum saya memberikan materi ini, saya ingin minta insight juga dari teman-teman ya. Kalau kita berbicara mengenai hal yang saya bahas hari ini sebenarnya ini transdisiplin, teman-teman sekalian. Ini semua masuk ke sini. Nggak hanya ilmu manajemen, ada ilmu hukum di sini, ada kebijakan publik di sini, ada teknik sipil di sini, ada teknik lingkungan di sini, ada teknik sumber daya air di sini. Ini blended, ya. Jadi bicara mengenai procurement ini adalah across disiplin. Kalau Pak Rektor selalu mengatakan itu adalah sebagai cross fertilization. Nah, tapi ini basic sekali ya apa yang saya sampaikan hari ini. Ini saya kira kalau untuk menjelaskan lebih detail, saya kira perlu 2-3 session Mbak Roro gitu ya. Tapi paling enggak harapan kita eh, teman-teman dapat knowledge yang ini menjadi knowledge yang fundamental yang akan bisa dimanfaatkan di dalam mengelola sebuah program atau sebuah project. Nah, sebelum memulai ke sana, saya ingin tahu ini mana yang sisi kiri, mana yang sisi kanan gitu ya, arah pemikirannya. Makanya saya katakan di slide ini adalah which your rule ya. Ada 80% per 20, ada 20 per 80 gitu ya. Kalau kita bicara 80-20, maknanya adalah 80% dari hasil yang kita dapat, kita peroleh dari 20% aktivitas yang kita lakukan. Di sisi kanan, kita spending waktu 20%, tetapi kita peroleh effort 80% ya untuk kita capai goal tadi gitu. Kalau dari dua hal ini, saya pengen tahu dulu yang dari sisi kiri, ada representasi dari teman-teman yang hadir di sini untuk menjelaskan kenapa perspektif itu yang diambil. Dan dari sisi kanan, saya juga ingin tahu, masing-masing ada perwakilan lah begitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ya, Tengku. Boleh rekan-rekan silakan raise hand-nya yang ingin memberikan jawaban yang diminta oleh Pak Tengku, silakan. Dari panitia juga boleh, siapa tahu boleh, panitia boleh, juga boleh. Silakan. mempunyai ide-ide atau mempunyai, aduh saya kayaknya lebih lebih ke 80-20 nih atau ada yang ke 20-80. Nah, silakan rekan-rekan. Pilihan kita pada sisi yang mana begitu ya. Jadi silakan teman-teman speak up ya, karena ini benar-benar kita learning ya. Hari ini istilah kita itu adalah complementary space. Kita jangan di dalam kehidupan ini, hidup ini karena journey, selalu diisi gitu ya. Jangan ada ruang hampa gitu. Nah, tidak ada yang salah karena itu adalah statement, itu adalah pendapat berdasarkan perspektif. Jadi silakan. Silakan rekan-rekan bisa langsung.
Sepertinya tidak usah raise hand ya, Pak Tengku ya. Langsung Jadi aja, ya silakan. kita langsung komunikatif saja, rekan-rekan silakan. Pak Dendra, silakan Pak. Bagaimana nih biasanya Pak Dendra ini sebagai kepala sekolah di Bogor ya Pak? Silakan Pak Dendra. Oke, nampaknya nggak ada yang berani bicara nih, Mbak. Ya, di alam Betul Pak. demokrasi seperti ini mestinya teman-teman berani berbicara begitu. Ya. Atau kita mulai dari ketua panitia ya Pak ya. Oke, Oke, boleh. kita coba dari ketua panitia nih. Pak Sukri silakan Pak Sukri. Siap, terima kasih atas atas waktunya. Kalau di ini saya secara pribadi ya, untuk menentukan 80% lalu kemudian 20% memang ada semacam kerepotan. Kenapa? Karena di sisi lain ya, eh, jiwa dan pikiran saya mengatakan maunya yang 80% gitu kan. Gagalan hanya 20%. Itu mau dari saya. Namun dikembalikan lagi ketika dalam usaha ya, membuat sesuatu yang ada, kita juga perlu tahu juga yang ada di wilayah kita itu adalah usaha. Lalu kemudian yang di luar wilayah kita, di luar kendali kita itu adalah hasil. Jadi intinya gini, saya bingung untuk menentukan dari dua-duanya, maka dari tadi tidak mampu menjawab kan. Di sisi lain, secara pikiran pengennya kalau bisa bahkan sampai 100% berhasil. Di sisi lain, karena kita sebagai umat yang beragama, ada di sana kekuatan atau faktor X yang di luar kendali kita. Maka saya bilang, saya selalu mengatakan usaha itu adalah wilayah kita dan kita harus berusaha semaksimal mungkin. Lalu kemudian kalau di dalam hasil itu di luar wilayah kita pasrahkan kepada yang kuasa seperti itu. Mungkin pandangan saya seperti itu sehingga saya tidak mampu memberi pilihan antara 80% atau 20% seperti itu Pak Dokter. Terima kasih atas waktunya. Oke, oke. Terima kasih, Pak Sukri. Silakan, Mbak Roro. Ini nampaknya ada yang raise hand. Pak Samsul Silakan. bahkan. Silakan Pak Tapi Samsul. jangan jawab yang sama ya, tapi Oh, perspektif yang di sebelahnya nih. baik. Silakan Pak Samsul. Iya, terima kasih Pak Dokter. Saya tertarik dengan angka 80-20 ya, atau 20-80 karena sebenarnya ini kan apa ya namanya teori Pareto, prinsip Pareto. Jadi prinsip 80 yang dipaparkan tadi Pak Dokter itu sebenarnya itu ini apa masuk dari bagian yang terjadi di Indonesia bahwa 20% kekayaan uh, Indonesia itu dinikmati hanya orang-orang tertentu aja, orang-orang kecil. Jadi 20% itu mengendalikan daripada 80% daripada hajat hidup orang banyak. Nah, sehubungan dengan materi Pak Dokter ini tentang prinsip bahwa 80% bahwa 80% hasil yang dihasilkan itu dari 20% aktivitas itu menunjukkan uh, bahwa aktivitas yang kita lakukan ini betul-betul ini Pak apa namanya uh, ya aktivitas yang dilakukan itu betul-betul itu menjadi penentu dalam sesuatu keberhasilan. Jadi di sini kita perlu mengoptimalkan usaha dan sumber daya kita sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktivitas. Jadi mungkin ada contoh misalnya 80% penjualan itu mungkin dihasilkan oleh misalnya 20% pelanggan, atau di contoh lain 80% masalah mungkin disebabkan oleh 20% daripada penyebabnya. Atau misalnya 80% hasil kerja mungkin dihasilkan oleh 20% waktu yang dihabiskan. Nah, contoh-contoh ini ya memberikan gambaran
kepada kita dengan prinsip-prinsip Pareto yang di atas, Pak Dokter. Kemudian pernyataan bahwa 20% menunda waktu itu akan menghasilkan 80% usaha. Itu sebenarnya ini masalah bicara tentang efisiensi waktu, bahwa kita itu dilarang masalah menunda-nunda masalah pekerjaan. Kemudian dalam menunda-nunda atau adanya suatu keterlambatan dalam suatu eksekusi pekerjaan itu akan memang menghasilkan nanti usaha yang lebih besar untuk bisa mengrecovery daripada apa yang kita tunda-tunda sebelumnya. Kemudian akibat daripada menunda-nunda pekerjaan yang tadi yang di sisi sebelah kanan itu dampaknya itu bahwa karena kita menunda-nunda pekerjaan, maka itu akan artinya pada akhirnya secara psikologi kita itu akan mengalami namanya stres dan kecemasan, dan kita itu membuang-buang sesuatu atau tujuan yang bisa tercapai dengan sebenarnya dengan tidak menunda-nunda daripada waktu yang seperti tadi itu yang 20% 80, Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, mungkin sekilas sharing dari saya, Pak. Ya, makasih Pak Samsul. Luar biasa Pak Samsul. Wah, ternyata nih Pak sudah ada 2 orang lagi yang raise hand. Iya, Kira gimana Pak? Mau ditanggapi terlebih dahulu? Luar biasa kan Pak? Kalau sudah ada yang memulai itu ternyata langsung Pak. Oke, makasih Mbak Roro. Ya, kalau saya berpikir gini ya, kalau nanti kita stay di sini, ini dari awal aja materinya saya nggak yakin selesai begitu, ya kan? Nanti kita spend waktu terlalu lama di sini, tetapi saya hargai ya spirit teman-teman untuk coba involve ya untuk diskusi di sini. Tapi intinya adalah kalau saya yang pertama dari either Pak Sukri maupun Pak Samsul Bahri menyampaikan dari perspektif masing-masing. Kalau dari sisi Pak Sukri, pendekatannya kepada consciousness, ya, religiosity, ada unsur pasrahkan diri di situ. Jadi saya teringat kalau kita baca statistik ya, satu provinsi terkait dengan produk domestik regional bruto seperti Maluku Utara, dia bagian terbawah dari struktur angka statistik penyumbang barang dan jasa, menyumbang kontribusi angka pendapatan negara dari sisi daerah, termasuk yang terbawah. Tetapi herannya dari statistik happiness index, indeks kegembiraan, masyarakat Maluku Utara nomor 1 di Indonesia begitu. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa kalau pendekatannya agama, pasrah kepada pencipta jauh lebih tinggi gitu ya, memberi keyakinan dalam kehidupan. Seperti yang disampaikan Pak Sukri. Nah, sisi yang lain Pak Samsul Bahri ini dalam kelas juga, beliau selalu pendekatannya bernegara, sangat saya hargai di situ. Sempat menyinggung-nyinggung juga masalah itu. Saya lihat juga jawabannya lebih koheren ya, lebih komprehensif, menyentuh semua aspek. Nah, saya coba menjelaskan sebenarnya. Jadi kedua rules ini, kedua panduan ini tidak ada yang salah juga sebenarnya. Sama seperti saya harus mengatakan kalau kita orang ekonomi ya, belajar tentang ekonomi itu tidak ada yang absolut. Ekonomi memang really answer a lot ya, bisa menjawab semua hal. Tetapi sangat bergantung kepada dimensi, ruang, waktu, ya kan. Jadi ekonomi itu adalah paradigma, ya, ekonomi itu paradigma. Ekonomi itu adalah dialektikal. Nah, tadi jawaban Pak Samsul Bahri, ya statement beliau itu mencakup semua hal. Nah, ini saya perlu jelaskan ya, bahwa 80-20, satu-satu ya. 80-20 itu pendekatannya kepada upaya optimal untuk mencapai satu produktivitas dengan basis manajemen waktu. Kalau kita lihat dari sisi 20-80, itu approach-nya adalah planning yang betul-betul kuat.
dengan menyisihkan waktu, dengan spending waktu yang sedikit, tapi kita sudah bisa eh, membangun ya, menciptakan satu rencana ke arah tujuan. Jadi dari 20% waktu, kita bisa menghasilkan 80% effort begitu. Nah, sebaliknya kalau dari sisi 80/20 ini, dari hal yang kita lakukan, kita sisihkan waktu yang sedikit, tapi mampu menghasilkan satu produktivitas yang tinggi. Sederhananya begini, kalau kita berbicara mengenai 80/20, karena di sini banyak mahasiswa, ya. Jadi teman-teman itu besok mau UAS atau UTS, belajarnya sedikit, tapi karena punya setiap saya menjelaskan di kelas didengar baik-baik, hanya baca sedikit aja, tapi punya keyakinan mampu melaksanakan jawaban tersebut. Nah, itu sederhananya kalau kita mau melihat rules 80/20. Nah, sementara 20/80 baliknya, ini kita membangun satu planning ya, satu perencanaan yang betul-betul matang, sehingga apa namanya, semuanya straight gitu ya, semuanya toward kepada tujuannya, kepada tujuan akhirnya adalah ultimate goal-nya, tujuan akhirnya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa bedain ya, 80/20 maupun 20/80 sangat bergantung kepada satu kondisi, ya, satu kondisi. Kalau kita punya waktu yang affordable, kita bisa lakukan 20/80, ya, atau satu hal yang kompleks. Tapi kalau satu hal yang kompleks tadi kita apply dengan 80/20, itu resikonya tinggi, teman-teman sekalian. Sudah paham ya sampai di sini ya? Ada feedback nggak? Utamanya dari kedua teman-teman tadi terhadap apa yang saya jelaskan. Nggak ada? Dari Pak Bagaimana? Sukri, Pak Baik, baik, Samsul? Izin Pak, baik. bagaimana Pak Sukri? Silakan. Baik Pak Dokter, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter. Namun perlu garis bawahi ya, saya takut tadi pernyataan saya itu menyesatkan gitu. Nggak. Lalu bicaranya tawakal, tawakal gitu. Nggak, Jadi maka kalau saya bicara mungkin karena ini kampus Islam sebagai cerminan dari agama Islam, betul. saya pasti akan bicara dari semua dari perspektif kampus kami gitu, kampus Islam. Jadi gini Pak Dokter, eh, bentuk tawakal di dalam Islam itu sendiri, ketika dalam doa, ketika kita mau tidur atau mau istirahat, itu nggak ada istilah tawakal. Di dalam doa itu tidak disebutkan. Tapi yang selalu disebutkan di dalam Islam, tawakal itu ketika kita mau bergerak, ketika kita mau pergi bekerja, ketika kita mau berusaha, maka di situ ada yang namanya istilah tawakal. Artinya apa? Allah sendiri itu mengajarkan kita berusaha semaksimal mungkin. Yang saya maksud tadi untuk menggarisbawahi agar saya tidak menyesatkan orang seperti itu, Pak Dokter. Iya, oke. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa bahkan kita itu mampu menghasilkan sampai 100%. Namun di situ agar supaya hati kita tidak sakit di belakangnya, maka diakhirilah dengan tawakal. Maka di surat-surat di dalam Al-Quran itu pasti kalau dalam bepergian, berusaha dan seterusnya, maka di situ pasti dibarengi dengan tafakarun, dengan tawakal seperti itu. Tapi kalau dalam ranah konteks mau tidur atau mau istirahat, itu nggak ada itu. Karena kalau tawakal diartikan dengan tidak bergerak, kemudian tidur dan istirahat dan seterusnya, itu maka Islam tidak maju. Oke. Ya, makasih Pak Sukri. Eh, saya saya kira juga teman-teman memahami ya konteks yang Pak Sukri sampaikan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam setiap kita melakukan diskursus seperti ini tidak ada perspektif yang salah bagi saya. Justru itu mengenrich, mendialog ya. Tapi sekali lagi saya tekankan kalau dari awal selalu saya katakan bahwa agama dengan sains itu beriringan. Jadi kalau agama sifatnya itu looking back, karena kita mencari yang satu yang otentik ya. Karena dari sana tumbuh keyakinan. Sementara sains bergeraknya ke depan, look forward gitu. Jadi itulah sebagai kita semua, either apapun agamanya,
kita selalu diminta untuk tawakal gitu. Tawakal itu seperti yang disampaikan Pak Sukri bahwa pada saat kita mulai melaksanakan, di dalam melaksanakan sampai akhir kita melaksanakan itu semua dengan ikhtiar. Jadi itu intinya ya. Jadi sekali lagi kita sebagai umat yang beragama harus memandang dua sisi ini memang berjalan beriringan. Kalau kita berbicara dari perspektif agama, agama tanpa knowledge itu seperti walking in the dark tunnel. Kita berjalan di bawah lorong yang gelap. Sementara eh, kita punya science, tapi nggak kita tinggalkan agama itu seperti kita berjalan dengan tongkat tertatih-tatih gitu ya. Jadi kedua ini memang harus balance gitu. Nah, kenapa isu pada pagi hari ini atau title-nya adalah wisdom? Karena hari ini kita ketinggalan itu. Kita ketinggalan. Ilmu pengetahuan begitu banyak hari ini, begitu cepat, accelerate, ya. Kalau kita nggak punya wisdom, kita akan kena disrupsi. Padahal teknologi itu kita bangun justru sebaliknya. Teknologi kita bangun adalah untuk kita kendalikan, untuk memudahkan, untuk menghemat cost, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalau kita tidak mampu, maka itu kita akan disrupsi. Kalau kita lihat generasi berikutnya ini sudah hampir bisa dikatakan betul-betul terkena disrupsi. Bahkan di dalam keluarga kadangkala sudah terkena disrupsi, kena heat disruption. Jadi kalau kita kumpul orang bapak, ibu, anak itu masing-masing dengan gadget gitu. Dan itu perlahan-lahan itu akan mendisrupsi komunikasi. Jadi kita perlu wisdom. Nah, jadi ini penjelasannya nanti saya kira ini saya share ya untuk teman-teman. Nah, saya selalu mulai kehidupan ini dari wisdom karena bagi saya nothing. Kalau kita apapun yang kita kerjakan kita nggak punya akar, kita nggak punya root wisdom tadi. Apalagi isu tentang procurement ini, ya, yang sangat sensitif terhadap banyak hal. Jadi kalau kita artikulasikan wisdom itu sebenarnya sebagai knowledge, pengetahuan, experience, dan bagaimana kita mengakses, menilai secara tepat untuk membuat satu the best decision, untuk membuat satu keputusan yang paling baik, ya, terutama dalam situasi yang sangat kompleks dan sulit tadi, gitu. Kalau dikembalikan kepada pendekatan agama, selalu begitu ya. Kita tahu sainsnya, kita tahu bagaimana pendekatan agamanya, selalu kita katakan bahwa apapun keputusan yang kita ambil, kita timbang-timbang apakah manfaatnya lebih banyak atau mudaratnya yang lebih banyak. Tentu mudaratnya yang kita harus tinggalkan, tapi manfaatnya. Jadi maslahat atau well-being function itu istilahnya. Jadi kalau kita berbicara wisdom itu kontennya banyak. Selain dari apa namanya tadi, pengetahuan dan pengalaman tadi, kita berpikir satu hal yang Recording jauh. stopped. Yang selanjutnya kita adhering pada moral dan etik, kita consider ya, kita consider tentang sangat memperhatikan Recording in justice. progress. Bagaimana kita punya etika, punya ethics ya. Reflektif, kita selalu berkontemplasi, melihat berbagai faktor dan sudut pandang gitu dan belajar dari pengalaman itu yang selalu dikatakan sebagai lesson learned. Kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ya. Hal lain yang tentu yang ada di dalam diri kita ini tergantung dari frekuensi adalah kita kalem dalam tenang di dalam menghadapi pressure gitu ya. Jadi wisdom di berbagai perspektif banyak, dari perspektif agama, dari sudut filosofi gitu ya. Dari filosofi pun juga dikatakan filosofi itu dari philo dan sophia. Jadi kebijaksanaan. Makanya di dalam Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Di situ sudah dijelaskan tentang wisdom. Hikmah, wisdom, akal sehat. Itu poinnya, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita berbicara, karena hari ini berbicara bagaimana mengelola, artinya kita memanage sesuatu, maka di sini kita berbicara bagaimana seseorang, atau katakanlah manajer tadi, mempunyai kebijakan, keputusan yang sangat bijak, yang etis, dan sustainable, ya, di dalam memanage sebuah organisasi, gitu. Jadi ada nilai-nilai intuisi dan pemikiran-pemikiran strategis di dalam membuat keputusan tadi. Nah, Steinberg tahun 2004 dia mengatakan dalam teorinya Wisdom in the Leadership Manager,
Seorang manajer harus memahami konteks nilai, memahami konteks sosial. Sekarang ditambah lagi selain moral, ada environment. Makanya hari ini selalu kita berbicara three bottom line, tiga hal yang fundamental. Kita setiap keputusan harus memikirkan bagaimana dampak ekonomi, dampak sosial, dan yang paling penting harus didukung oleh governance, tata kelola, ya. Jadi ESG itu yang dibilang oleh Wapres pada saat Pilpres kemarin itu ya. Beliau bicara tentang ESG, tapi jangan-jangan beliau waktu itu nggak tahu sebenarnya ESG itu apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat dari Nonaka tahun 2006. Dia bicara mengenai practical wisdom. Ini kemampuan untuk menilai sesuatu dengan sangat bijaksana dan bertindak tepat demi banyak pihak gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai procurement wisdom, ini tema yang aneh sebenarnya teman-teman sekalian. Saya terinspirasi dengan istilah procurement wisdom karena saya ngelihat begitu apa ya, banyak saya perhatikan dalam mengelola negara ini meninggalkan wisdom, terutama di domain expertise saya procurement gitu ya. Jadi bagaimana kita punya wisdom di dalam mengelola pengadaan barang dan jasa tadi. Nah, untuk itu kita harus memahami mendalam tentang wisdom tadi ya. Kita memahami tentang bagaimana membuat keputusan yang strategis. Yang paling penting nomor 3 ini etik dan integriti itu dulu ya di dalam mengelola, apalagi ini keuangan sektor publik yang memang pembangunan ini objeknya adalah masyarakat. Masyarakat yang di pihak yang nomor satu yang dalam pikiran kita, apapun yang kita lakukan. Nah, kalau nggak udah meninggalkan sisi etik dan integriti, nanti kita akan lihat slide berikutnya apa yang terjadi kemudian. Yang selanjutnya adalah ability to assess risk. Jadi kita tahu bagaimana melihat peluang maupun risiko, ya. Kalau bicara mengenai komunikasi itu menjadi bagian dari bagaimana mengelola program. Itu akan saya jelaskan juga. Nah, saya mau kasih gambaran outlook negeri kita ini hari ini, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat ya dari warna, terutama merah yang jadi concern, anggaran pembelanjaan pembiayaan belanja negara kita selalu defisit time to time ya, setiap waktu gitu. Nah, mau nggak mau, alokasi yang ditambal begitu ya, untuk mengurangi defisit itu salah satu instrumennya dari pembiayaan pinjaman luar negeri. Nah, kalau kita lihat dari sini ada 3 balok ya, baik itu hijau, biru maupun merah. Kalau kita lihat dari pendapatan, yang biru ini adalah expenditure. Jadi pembiayaannya lebih besar dari uangnya gitu. Jadi mau nggak mau ditopang oleh sumber pembiayaan alternatif ya. Di negeri kita ini ada 2, dari pinjaman, dan yang kedua dari surat utang negara yang dirilis oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, itu 2 poin. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya dari tahun 2021 atau 5 tahun terakhir inilah kondisinya seperti ini. Sementara tahun ini masih berjalan. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi pendapatan, ada 3 balok lagi tadi di situ ya. Kalau eh, kita ketahui bahwa sumber penerimaan negara itu dari 3, dari teks, dari fiskal, kemudian dari penerimaan negara bukan pajak, ya baik itu mineral, minyak dan gas bumi dan sebagainya. Yang ketiga adalah hibah. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, eh, porsi yang paling besar dalam penerimaan itu adalah sektor pajak, ya. Tetapi yang terjadi di 2 tahun belakangan ini, tax rasio kita rendah dari target penerimaan gitu. Jadi kalau kita baca statistik ini, tax gap rasio kita itu tax gap ya, eh gapnya itu sampai 60%. Nah, itu yang menyebabkan target penerimaan itu selalu gagal. Nah, kenapa? Kenapa gagal? Karena berbagai hal yang saya tulis dengan teks warna merah ini. Ada teks evasion, ya, orang yang eh, meninggalkan pajak. Tax avoid, orang yang pihak-pihak yang apa namanya, ya hampir mirip ya meninggalkan pajak. Lalu illicit financial flow, ada shadow economy, dan yang saya mau concern adalah bicara mengenai procurement goods and services.
ya. Sudah kita defisit, proses pengadaan barang dan jasanya juga ugal-ugalan, ya. Ini yang menyebabkan makin parahnya defisit. Ya, itulah kenapa kita penting belajar tentang ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua di sini, sisi kiri, ini sektor-sektor yang dibelanjai, yang dibiayai untuk belanja, ya. Terdeploy ke banyak hal, baik itu dari sisi agama, ekonomi, pendidikan, pelayanan umum, public services, pertahanan, defense, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sektor pendidikan di tahun 2023, ya, sebagai representasi data, itu 20%. Sisanya infrastruktur tuh 14, yang lain terdistribusi ke banyak hal yang seperti ini, ya. Statistiknya memang tidak lengkap di dalam slide ini. Tapi yang kita mau kasih gambaran, banyak mahasiswa pasca sarjana yang berbicara tentang school-based management, bagaimana mengelola pembiayaan dari negara untuk pendidikan. Itu bocor, ya. Banyak sekali mahasiswa yang di bimbingan saya berbicara tentang itu, ya. Ini salah satunya saya yakini bersumber dari sini, ya, pengadaan barang dan jasa. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, foreign debt, ya, hutang luar negeri kita, teman-teman sekalian, ya. Posisi hutang kita sejak dari tahun 2021 di kuartal 2 bulan Mei itu 14 miliar dolar. Tapi kalau kita berbicara hari ini sudah setara dengan hampir 7.000 triliun. Itu kalau pakai kurs 14.500. Kalau hari ini kita pakai 16.000, jauh lebih tinggi lagi lompatannya, ya. Nah, ini statistiknya. Kalau kita bisa kita deskripsikan, ya, hari ini utang luar negeri Indonesia itu meningkat dari 430-an juta US dollar, ya, sampai ke 426. Jadi dia dia naik gitu. Kenapa saya tampilkan ini supaya kita berpikirlah minimal, ya, kita berpikir bahwa sebegitu penting, ya, isu tentang kita belajar tentang procurement ini karena ada bagian kita menjadi bagian dari eh, bagaimana kita mengelola negara, begitu. Ya, jadi dia sampai hari ini menjadi titik tertinggi. Kita nggak juga dalam posisi untuk menyalahkan presiden sebelumnya dan sebagainya. Nggak, kita masuk ke ranah akademik, kita berbicara tentang hal-hal yang akademik, gitu ya. Jadi ini fakta yang kita menyampaikan data, ya. Data ini juga kredibel dari Central Bank, ya, dari Bank Indonesia. Jadi saya tampilkan ini untuk kita berpikir, ya, kita flashback, kita kontemplasi supaya kita memahami, ya, konteks yang tiga saya sampaikan tadi: nation interest, nation threat, dan survival of the nation. Nah, kalau kita lihat, ya, teman-teman semua sektor tadi yang terdeploy ke banyak tempat, ya, ini seperti ini gambarannya. APBN kita itu terdistribusi ke banyak sisi, ya. Ada sektor infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, sanitasi, bendungan, air bersih seperti yang Mbak Roro sebutkan, ya, water supply, ya kan, water resources, sampai kereta api. Semuanya kalau kita lihat media ada kasusnya. Belum lagi meteorological, ya. Dalam hal ini climate, ya, berbicara tentang climate, ya. Ada pembiayaannya untuk itu. Karena perubahan iklim hari ini terjadi karena salah satunya dampak dari proses pengadaan barang dan jasa juga. Ya kan, dunia ini semakin rusak lingkungannya karena teknologi juga. Belum lagi dari sisi educational. Banyak pembiayaan negara ini untuk kepolisian dan TNI. Tetapi bedanya untuk kepolisian masih diekspos, seingat saya, ya, alokasinya, pagunya. Tetapi untuk Kementerian Pertahanan nggak mungkin. Kita nggak mungkin beli Mirage, kita nggak mungkin beli apa itu pesawat Sea Harrier misalkan. Kalau kita ekspos masuk ke web, semua negara tahu. Oh, kita cuma punya di sini ada di program mahasiswa pasca sarjana kita ini ada satu pilotnya Sukhoi, ya. Ada nggak Mas siapa namanya? Mas Budi, ya. Beliau itu standby di Sultan Hasanuddin, ya. Beliau tuh pilotnya Sukhoi. Beliau
paham betul berapa harga Sukhoi. Ya, jadi pembiayaan kita nggak mungkin diekspos dan proses pengadaannya pun nggak terbuka. Ya, ini satu yang unik gitu. Ada juga research teknologi, ada juga health, kesehatan. Hari ini Kementerian Kesehatan punya program dan termasuk pengelolaan pinjaman luar negeri yang cukup besar. Karena untuk 3 subsektor, bagaimana merehabilitasi gedung rumah sakit, bagaimana merevitalisasi peralatan, dan bagaimana proses BPJS kita, semuanya nanti dibangun sebuah sistem yang baru. Ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat dari sisi perspektif auditor, ya, pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa tadi, dari berbagai sumber, baik dari Bappenas, Indonesia Corruption Watch, ICW, dan lain sebagainya. Ini kalau kita bicara isu yang fraud ya, corruption. 80% dari kasus korupsi itu dari sektor pengadaan barang dan jasa. Ada markup, ada manipulasi, ya. Dari sisi Pemda, korupsi enggak, tetapi inefisiensi. Ini data BPKP. Karena persoalan di perencanaan, persoalan di penganggaran. Ya, ini juga akhirnya lag juga di situ. Singkatnya, APBN kita bocor lebih dari 30%. Ya, termasuk include tadi, which include tuh korupsi, penerimaan pengeluaran, inefisien. Ini terjadi 30 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, udah anggaran kita defisit, terbatas, terus bocor pula. Jadi yang diterima masyarakat sisanya tinggal 70%. Itu pun kalau nggak ada bocor-bocor lagi itu. Jadi tidak optimal 100% pada akhirnya. Nah, data Corruption Index dunia, kita tuh ranking dari 115 dari 180 negara. Jadi kita indeks korupsinya termasuk bagian yang tinggi gitu. Tapi pagi ini saya nggak mau concern bicara korupsi. Itu biarkan aja urusannya yang bersangkutan dengan penciptanya nanti ya. Tapi jangan juga nanti naik haji dari hasil korupsi. Itu kata yang paling penting. Hal lain yang kita lihat adalah fenomena ya, pengadaan barang dan jasa atau procurement good and service ini berkontribusi 22% dari seluruh kasus corruption. Ya, persidangan dari dalam persidangan 90% itu terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau kita bicara mengenai survei dari Satuan Pengaman Internalnya KPK, ya, terhadap 97 pegawai Kementerian Lembaga, 99 pegawai pemerintah daerah mengakui, declare, sektor ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Statistiknya 49 belum dilaksanakan, tadi Mbak Roro sampaikan proses tender. Saya sendiri Mbak Roro, saya sendiri orang yang 15 tahun lebih di dunia ini membantu pemerintah, udah jenuh bicara itu. Ya, 49% itu pelelangan diatur. 56% kualitas barang nggak sesuai dengan rencana. 38% nggak bermanfaat itu barang. Ini saya banyak temui di daerah. Ya, pokoknya beli aja dulu. Manfaatnya nanti gitu. Salah satunya hari ini kita bicara pengembangan ICT. Karena semua harus diintegriti dengan dengan sistem, ya kan? Apalagi hari ini bicara big data, mau nggak mau semua kementerian, lembaga, satuan dinas harus berinvestasi untuk peningkatan teknologi. Tapi kadangkala ini nggak berintegriti, nggak berintegrated, nggak berinteroperability gitu. Akhirnya useless, nggak bisa dimanfaatkan. 46% gratifikasi, ya. Nah, ini saya stop dulu di sini, Mbak Roro. Nampaknya ada yang raise hand. Silakan. Betul, Pak. Terima kasih penjelasannya. Memang kalau sudah urusan procurement ini luar biasa ya, Pak. Bocornya itu luar biasa, banyak sekali bocornya. Sama seperti halnya yang biasa saya lakukan, Pak. Terutama Ya, di pemerintahan itu ya, luar biasa, Pak, bocornya. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang sudah raise hand. Tadi sudah ada yang japri ke saya juga, Pak. Ada yang ya. mau bertanya tapi belum raise hand nih. Nah, tapi kita akan dahulukan dulu yang sudah raise hand terlebih dahulu. Di sini ada tadi Pak Junaidi ya. Mohon izin Pak Samsul, karena tadi Pak Samsul sudah memberikan apa saran atau mungkin tadi pendapat. Kita akan mulai dengan Pak Junaidi terlebih dahulu. Silakan Pak Junaidi.
Baik, Mbak Roro, terima kasih. Selamat pagi, Pak Dokter Tengku. Izin off cam, Pak Dokter, sambil pelayanan ke pasien ini. Sangat menarik sekali, Pak Dokter, terkait dengan tema sekarang ini ya, kebijaksanaan. Bukan kebijakan, tapi kebijaksanaan pengelolaan barang dan jasa. Nah, satu titik poin yang tadi sempat saya cermati adalah integriti tadi. Betul sekali, saya bekerja di sektor publik, terutama di kesehatan. Dalam proses pengelolaan barang dan jasa ini memang tadi dikatakan juga di sektor kesehatan itu cukup menyerap anggaran yang banyak dan ternyata bocornya juga lumayan banyak. Karena di Kementerian Kesehatan sekarang eranya Pak Budi ini mau didigitalisasi semuanya, sehingga semua melakukan pelayanan itu dengan by aplikasi. Tetapi ternyata memang setelah turun di layanan, di tataran teknis, itu memang tidak match dan tidak integrated dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan, kemudian dengan integrasi dengan sektor lain, sehingga banyak dan kacau balau lah istilahnya aplikasi yang sudah dibuat itu. Padahal memang dana yang sudah dikeluarkan itu memang luar biasa banyak dan pengeluarannya itu cukup juga menguras dana dari UPT-UPT teknis di tataran bawah. Dan ini berimbas pada pengurangan anggaran untuk pelayanan ke masyarakat artinya. Jadi seperti lingkaran setan yang tidak bisa berhenti ternyata di situ. Saya ini orang manajemen resiko, melihat memang dalam proses perencanaan memang khususnya di alat kesehatan, kami di dunia kesehatan ya, memang tadi betul yang sudah direncanakannya barang A ya, yang datangnya ternyata mirip-mirip, bukan barang A tapi mirip-mirip. Ternyata setelah di pelaksanaannya tidak match, akhirnya tidak bisa terpakai. Contohnya misalnya pengadaan alat sterilisator ya di puskesmas yang tidak ada rawat inap ya, itu cukup hanya otoklah biasa misalnya yang harganya itu sekitar ada yang 5 juta 10 juta itu, tapi dianggarkan sterilisator yang harganya 200 juta sekian lah ya, seperti itu. Di tataran teknis ternyata memang tidak bisa teraplikasikan karena wattnya tinggi listriknya ya, sehingga nganggur tuh alat. Dan fenomena yang seperti itu tuh banyak sekali. Pengadaan IPAL juga banyak ya yang mengeluarkan dana banyak gitu ya. Nah, akhirnya saya menemukan titik fokus dalam proses kebijaksanaan pengadaan barang dan jasa ini. Memang tadi betul harus terutama pemegang barang dan jasa dan penentu kebijakan ya, harus punya etik dan integriti yang kuat sekali memang, karena memang bidang ini godaannya sangat luar biasa sekali ya, dari kanan kiri depan belakang atas bawah itu banyak sekali. Kalau tidak kuat betul mentalnya ya akan tergelincir ke arah ke sana. Dan semua kasus-kasus yang masuk ke BUI itu kebanyakan terutama yang kami ketahui di sektor kesehatan itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Itu mungkin sekedar sharing Pak Dokter. Terima kasih. Ya, Terima kasih Mbak. terima kasih. Mbak Roro, saya jawab ya langsung, nanti kita Silakan, Pak. continue lagi. Jadi seperti yang disampaikan Mas Junedi ya, beliau juga di sektor health ya, kesehatan. Ya banyak faktor memang Mas, ya banyak faktor. Terutama kita menempatkan tuh sektor integrity karena relate dengan akhlak ya. Selalu saya ajarkan di kelas itu, kalau kita mau jadi manusia yang baik, pegang 3 hal. Ya, karena kita udah punya akidah, kita memahami tentang syariat ya sebagai pilar, tapi atapnya ini akhlak. Kalau atapnya nggak ada, bocor. Itu persoalannya ya. Pemimpin kita beragama, pemimpin kita tahu syariat, pergi haji yang non-muslim ke Vatikan sana. Tetapi korupsi juga pada akhirnya karena akhlak tadi. Karena ninggalkan sisi integritas.
ya kan? Ini persoalannya. Jadi ini hal yang umum, makanya penekanan di dalam konteks berbicara tentang ini bicara wisdom. Kembali lagi kepada wisdom. Kalau kita memahami betul bahwa ini sektor publik yang manfaatnya untuk orang lain gitu. Dan apa yang kita lakukan itu sebenarnya investment ya untuk here and after, untuk hari akhir nanti, bukan hari ini. Itu poin pendekatannya. Karena pendekatan numerical nggak bisa lagi, Mas. Pendekatannya ke sana. Nggak ada jalan lain. Ya, itu poinnya. Saya kira saya lanjut dulu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara procurement, ini banyak perspektif. Ya, banyak institusi dunia yang berbicara tentang apa sih sebenarnya procurement itu. Dari perspektif Bank Dunia, melalui kerangka analisisnya mereka atau frameworknya mereka, ini disebut sebagai procurement itu adalah planning sejak dari perencanaan. Bagaimana kita melakukan market analysis atau analisa pasar, bagaimana kita memilih prosesnya, metodenya, bagaimana kita mengelola kontrak, sampai pada akhirnya kita punya report. Itu yang saya katakan sebagai dokumen, arsip atau arsip dalam bahasa Inggris. Kalau kita berbicara dari perspektifnya ISO 20400 atau Sustainable Procurement, bicara mengenai sama dengan Bank Dunia, bicara dari sisi planning. Tambahannya adalah sustainable integration. Jadi ada apa namanya integrasi yang berkelanjutan. Ya, bagaimana kita memilih eh, vendornya, bagaimana mengelola, dan ada tambahannya adalah continuous improvement. Ya, jadi selalu meningkatkan secara berkelanjutan. Dari OECD, kita berbicara mengenai efisiensi, integrity, transparan di sini tambahannya. Ada fair competition, ada fair market. Jadi kalau kita lihat turunan dari OECD itu salah satunya adalah FIDIC, ya, peraturan ya yang disusun oleh para engineer di Eropa yang dipakai dokumennya untuk di tender, terutama konstruksi ya di Indonesia. Itu sangat mengikat, teman-teman sekalian. Ada perlu sesi yang lain kalau memang ini mau tindak lanjuti ya, mau dibahas lebih lanjut. Nah, kita mulai masuk bagaimana basic dari kita mempelajari ini ya. Kita mengelola sebuah kegiatan di mana unsur procurement ada di dalam 10 wilayah areanya. 10 area tadi. Ini sudah ada perbedaan paradigma, udah ada perubahan, ada shifted paradigma. Kalau dulu kita berbicara bagaimana proses driven, hari ini value driven yang kedepankan. Kalau dulu pada fokus pada prinsip, sekarang proses yang lebih diutamakan. Makanya buku Project Management Body of Knowledge ini sudah berubah. Kita pakai yang terakhir ini. Pertanyaannya kenapa ini ada perubahan? Karena ada perubahan di dalam lingkungan pekerjaan. Sudah ada modernisasi project lebih kompleks. Ya, ini yang menyebabkan adanya perubahan apa namanya handbook ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bicara procurement, bagaimana mengelola proses pengadaan, sebenarnya mulai dari kita menginisiasi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Bagaimana kita melakukan fungsi monitoring kontrol pada saat diimplementasi. Ya, bagaimana ditutup pekerjaan itu dengan tadi saya katakan sebagai arsip ya. Lalu kalau kita turunkan sebenarnya apa itu initiating, apa itu planning dan selanjutnya, kita mulai kalau bicara mengenai initiating. Di sini kita harus mengauthorize pekerjaan kita. Kita harus tahu nih, ya, objektif pekerjaan ini apa, ruang lingkupnya apa, pedomannya apa, kerangka hukumnya apa, ya kan, bagaimana prosesnya nanti dan lain, termasuk timeline, ya, termasuk pembiayaan. Itu yang namanya authorize the work atau istilah lain adalah project charter. Jadi harus kita punya panduan. Kalau nggak punya panduan, sulit. Apakah itu pedoman administration manual, apakah itu project appraisal document, atau hal lain, katakanlah SOP di dalam ini. Ya. Yang kedua, di dalam masuk ke perencanaan, berarti kita merencanakan pekerjaannya. Di sini kita harus memiliki yang namanya project management plan. Ya, bagaimana mengelola rencana project. Pada saat masuk ke dalam tahap implementasi atau executing, berarti kita sudah melaksanakan pekerjaan yang kita rencanakan. Di sini kita melihat deliverables, apa outputnya, apa hasilnya. Pada saat kita berbicara dalam masa implementasi, di situ ada fungsi kontrol.
kita kontrol, kita kendalikan kontrak tadi, kita kendalikan pekerjaan tadi, sampai akhirnya kita acceptance, kita terima. Kalau ini sudah rampung semua, sudah tuntas semua, maka yang terakhir adalah closing. Kita tutup pekerjaan tersebut, kita arsipkan, dan kita belajar dari itu. Ya, ini berbicara standar mengenai project management. Ya, nah ini yang saya katakan. Di dalam mengelola sebuah program atau proyek, kendalikan dengan 10 wilayah yang kita harus pahami, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bicara mengenai project management, saya fokus berbicara mengenai procurement di sini. Ternyata procurement ada dalam satu di antara 10 tadi. Ya. Selain yang saya beri warna itu, 3 yang sangat penting di dalam kita memahami lebih awal. Bagaimana kita memahami lingkup pekerjaan yang kita mau kerjakan, bagaimana kita menyusun pembiayaannya, lalu kita merencanakan dengan kita menyusun waktunya. Nah, inilah saya selalu katakan bahwa kita ini harus punya strategi. Strategi itu apa? Strategi itu adalah being the best and how going to do that. Apa yang kita mau lakukan yang terbaik dan bagaimana kita untuk mencapai itu. Ya. Untuk teman-teman ya di kelas selalu saya katakan jangan ada istilah zero sum competition. Hidup harus berkompetisi. Jangan kalau kita ngelihat teman yang lain santai, kita ikutan. Nah, itu namanya zero sum competition. Kita nurunkan skala kita karena kita melihat pihak lain. Gitu. Ini nggak boleh. Nah, ini siklus ya. Bagaimana procurement cycle. Ya, kita bicara isu procurement. Dari pertama, teman-teman lakukan identifikasi yang tadi Mbak Roro sampaikan di depan. Kita lakukan walkthrough. Kita inspeksi apa yang sebenarnya kita mau rencanakan. Ya, itu kita ke lapangan. Setelah turun ke lapangan, kita kembali ke kantor, kita kembali ke kantor project, atau direksi kita, atau apapun, whatever itu, kita susun diagnosisnya. Dari hasil yang kita temui di lapangan. Kita susun, kita listing. Lalu kemudian kita analisis. Kita analisis secara mendalam proses yang mau kita rencanakan. Setelah itu mulai kita evaluasi, setelah semuanya itu terdetek. Ya, kita lakukan evaluasi. Dari evaluasi itu kita akan ketahui kebutuhan yang paling pokok, kebutuhan yang priority. Itu yang disebut dengan need assessment. Kita tahu kebutuhan kita ini sebenarnya apa. Setelah kita tahu, kita mulai berpikir bagaimana resiko itu harus kita registrasi. Mulai dari yang low sampai yang high. Yang dalam teorinya kalau di dulu terjadi krisis moneter itu istilahnya black swan ya. Karena apa? Karena kita tidak merencanakan, begitu happening, begitu terjadi, maka rusak semua. Itu yang makanya kita perlu risk identification. Kemudian kita registrasi risikonya. Baru kemudian kita mulai berpikir bagaimana kita menyusun indikator capaian dari apa yang kita rencanakan. Itu yang disebut dengan program priority atau project development objective. Setelah kita ketahui itu, barulah kemudian kita menyusun strategi pengadaannya. Strategi pengadaan ini dalam rangka kita menyusun rencana pengadaannya seperti apa. Setelah kita peroleh rencana pengadaannya, kemudian baru kita melaksanakan prosesnya, proses pengadaannya, proses procure. Dalam masa proses pelaksanaan itu, maka kita harus kontrol. Dan kembali lagi, arsip dokumen ini adalah siklus yang nggak terputus ya. Tergantung dari bagian portfolio, program, atau proyek teman-teman ya. Walaupun rata-rata portfolio proyek pinjaman luar negeri itu 5 tahunan siklusnya. Jadi setiap tahun direncanakan, itulah yang namanya annual work plan. Tetapi di awal kita harus menyusun overall seluruh kegiatan yang kita mau rencanakan di sampai 5 tahun ke depan. Walaupun sifatnya masih tentatif, ya, belum definitif. Tetapi paling tidak 1 tahun pertama itu sudah definitif. Apapun itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai apa itu pengelolaan pengadaan, maka kita sebenarnya mesti memahami ya sebuah proses bagaimana kemudian kita melakukan keputusan untuk melaksanakan pengadaan, ya sejalan pendekatannya, stepnya kita harus ketahui dan apa project activity-nya. Jadi kalau kita bicara fokus utama dari ini, bagaimana kita mengelola proses ini dan memutuskan apa dan bagaimana kita melaksanakan pengadaan itu. Saya kira ini bisa di-read nanti ya. Nah, jadi kalau
kita bicara satu unsur procurement strategik, maka pendekatannya adalah long term, ya. Bagaimana dari proses pengadaan tadi, ya, proses procurement tadi fokus kepada tujuan. Kalau private sector tujuan bisnis, tapi kalau bernegara itu tujuan untuk manfaat benefit kepada target beneficiary atau target penerima atau masyarakat. Nah, jadi dalam konteks hal ini, pengadaan tuh nggak hanya kita ngelihat sebagai aktivitas operasional untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau kebutuhan kelembagaan. Tapi fungsi strategisnya, kita harus memberikan nilai tambah. Sebenarnya bukan bagi organisasi, itu kalau kita bicara dari private sector, tapi bagi bernegara. Nilai tambah bagi masyarakat. Karena yang dihasilkan adalah public service. Itu poinnya. Nah, kalau kita mau bicara procurement strategik, teman-teman harus memahami bagaimana menyusun satu perencanaan jangka panjang, melakukan market analisis, analisis pasar, bagaimana kita melakukan relationship dengan vendor, dengan prinsipal, dengan distributor, ya, bagaimana mengelola risiko, bagaimana memanfaatkan teknologi hari ini, bagaimana kita bisa memperoleh barang dan jasa secara efisien, dan yang paling penting keberlanjutan. Karena kalau tidak, ini akan merusak, akan mendamage environment, ya, akan merusak lingkungan dari apa yang kita investasikan tadi gitu. Nah, saya sedikit ingin masuk ke dalam bagaimana sebuah proses procurement good and services, pengadaan barang dan jasa Cekernya mana? di sektor pemerintahan. Jadi karena konsekuensi defisit tadi, maka sumber pembiayaan alternatifnya adalah pinjaman, maka pemerintah melaksanakan tanda tangan perjanjian pinjaman. Dari tanda tangan, setelah ditandatangani, konsekuensinya kemudian muncullah dokumen yang mesti dipedomani oleh semua pihak. Artinya dua belah pihak, baik itu yang memberi pinjaman atau lender maupun yang menerima atau borrower. Nah, dari hal itu, maka kemudian turunlah banyak sekali dokumen. Nah, persoalannya karena kita minjam, dokumennya dari mereka yang paling utama. Dari sisi institusi atau negara yang memberi pinjaman. Kita mau nggak mau terima. Baru kemudian kita berpikir kalau peraturan kita seperti apa. Kita harus pedomanin peraturan pemerintah kita. Nah, untuk mengelola proyek tersebut, kemudian lahir lagi dokumen-dokumen atau pedoman-pedoman operasional. Punya mereka lagi. Jadi, memang tidak enak minjam dimanapun. Kita terlambat sedikit aja diteleponin. Nah, ini yang saya pengen berikan insight sedikit bagaimana mengelola pinjaman luar negeri tadi. Mau nggak mau, kalau ngelihat skema ini, ya kita kena drive. Jadi driven itu adanya di lender. Jadi kita harus berpikir, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, ya tadi seperti sampaikan moderator, mau nggak mau harus berpikir tentang pedoman existing dari institusi pemberi pinjaman dan pemerintah, seperti yang sampaikan Mas Junaidi tadi. Mas Junaidi harus memperhatikan pedoman-pedoman yang ada, atau misalkan peraturan Menteri Kesehatan, peraturan yang pasti berdasarkan hierarki, gitu ya. Itu harus dipedomanin. Dan ini harus dilakukan sesuai dengan dengan etik gitu ya, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Nah, ini saya nggak mau bicara di sini, tetapi bagaimana sebuah proses ya pinjaman luar negeri ini, mulai dari pinjaman ditandatangani, macam-macam ya, sampai pembukaan rekening yang ada di Bank Indonesia, bagaimana diletakkan depositonya, biasa umumnya itu 10% dari total pinjaman. Jadi kalau pinjaman kita 2 triliun, maka 200 miliar mesti diletakkan di rekening khusus ya, atau special account yang ada di Bank Indonesia. Saya nggak mau jelaskan di sini. Nah, ini yang untuk pembelajaran teman-teman ya. Konsekuensi dari sebuah pinjaman luar negeri, kalau saya penggal ya salah satu klausul terkait dengan procurement, maka risikonya seperti ini. Saya underline garis merah ya. Kita boleh pakai peraturan pemerintah kita
sepanjang konsisten dengan peraturan mereka. Setelah 15 tahun saya pelajari, ternyata nggak akan pernah konsisten. Pada akhirnya kita obey kepada peraturan mereka. Nah, bahasa sehari-harinya, ya nggak usah minjem deh kalau begitu. Supaya kita tidak didrive seperti ini. Jadi perjanjian pinjaman itu nggak banyak, teman-teman. Paling 10-15 lembar gitu, tapi sifat mengikat secara hukum. Ya, jadi ini konsekuensinya. Jadi yang saya mau jelaskan di sini di poin ini adalah bagaimana begitu teman-teman ditugaskan untuk mengelola, baca baik-baik semuanya. Baca baik-baik semua dokumen. Itu moral ceritanya. Nah, jadi ini ilustrasi aja ya, teman-teman. Bagaimana kita harus mensinkronkan pedoman dari institusi peminjam yang memberi pinjaman, bagaimana peraturan-peraturan kita, ini nggak akan pernah sinkron. Paling nanti ada jalan tengah, ada midway, yang akhirnya harus diambil di situ. Tapi nggak akan pernah sinkron. Karena apa? Tentu institusi yang memberi pinjaman, institusi luar negeri, dia menyusun peraturan nggak hanya untuk Indonesia. Mereka menyusun peraturannya untuk seluruh negara anggota mereka. Jadi sifatnya generik. Sementara peraturan kita ngikat. Nah, itu wilayah area yang abu-abu di situ, yang akhirnya mesti disinkronkan, mesti dikomunikasikan. Nah, kita masuk ke dalam prinsip bagaimana apa yang disebut dengan value for money. Bagaimana nilai dari uang itu bisa termanfaatkan dengan baik, gitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan apapun yang kita alokasikan itu over the life cycle dari barang itu, ya, nilai ekonomi dari barang yang kita investasikan. Value for money itu pendekatannya adalah apa yang kita investasikan itu memberi manfaat kepada society, kepada masyarakat. Dan bagi lingkungan, ini menghasilkan lingkungan yang tidak damage, ya, tidak rusak. Nah, yang terakhir adalah equity. Ini betul-betul apa yang kita rencanakan memberi manfaat, equity, memberi kekayaan, gitu ya, memberi bekal kepada para penerima tadi, teman-teman sekalian. Nah, jadi apapun yang teman-teman rencanakan berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang satu hal yang efisien, efektif, dan tujuan akhirnya adalah memperoleh ekuitas, ya, manfaat, ya, bekal, modal, dan lain sebagainya. Jadi ini gambarannya. Saya quick win aja di sini karena waktunya yang terbatas. Nah, jadi kenapa kita perlu melakukan basis pemikiran value for money? Kita tentu harus tahu bagaimana metodologi pelaksanaannya. Kalau kita berbicara dari cost efektif, dari efektivitas pembiayaan, kita harus melakukan evaluasi. Harus punya alternatif-alternatif. Ya, basisnya memang biaya yang rendah, yang paling rendah, yang paling murah. Tetapi benefitnya yang paling optimal. Itu pendekatan dari sisi cost efektif. Dari pendekatan efisiensi, kita punya framework, kerangka kerja untuk melakukan evaluasi program yang sangat kompleks tadi. Caranya apa? Memberikan dampak atau paling tidak membandingkan dampak dari sumber daya atau resources yang kita mau ambil. Kalau kita bicara hari ini misalkan, seperti Mas Junedi tadi, barang-barang medical care yang saya ketahui itu banyak dari Jerman, Jepang, dan lain sebagainya termasuk Tiongkok, China. Ya. Tetapi kalau mau bicara yang paling murah, China pilihannya. Ya kan? Tetapi kalau kita mau bicara sisi kualitas, kecenderungannya pilih dari Europe, dari Eropa, ya kan? Nah, ini sangat mempertimbangkan nilai dari barang tersebut atau life cycle dari barang itu tadi, ya. Jadi harus memanfaatkan, lihat kondisi, kita lihat kondisi emerging, kita lihat kondisi global, ya kan? Hari ini Tiongkok sedang kena dampak dari kebijakan fiskal Amerika misalkan.
Hari ini China, Tiongkok sedang mengalami problem ekonomi karena banyak sektor properti yang apa mandek apa namanya. eh jadi pemerintah karena 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 kebutuhan rumah, properti, apartemen bagi masyarakat Cina yang populasinya paling besar di dunia, maka pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negara itu memiliki rumah tinggal. Maka kemudian dikeluarkan kebijakan namanya Three Red Line untuk membiayai para developer. Nah, developer udah ngebiayai, diutangin oleh pemerintah. Sekarang macet sektor properti karena terkena dampak tadi ya. Salah satunya barang ekspor mereka nggak bisa diterima Amerika ya karena Amerika minta tarif mereka 114% misalkan. Ini berdampak secara internal ya. Udah itu daya beli masyarakat turun. Nah, itu akhirnya dampak seperti itu. Nah, pada saat Mas Junedi mau beli alat atau medical equipment dari Tiongkok, perhatikan, jangan-jangan barang itu discontinue. Jangan-jangan barang itu udah nggak diproduksi. Jangan-jangan supply chain-nya terganggu. Karena si perusahaan juga mengalami proses persoalan. Nah, itu hal-hal yang kita perhatikan ya dari sisi itu. Nah, yang paling penting kalau kita bicara mengenai public service, maka kita harus berbicara mengenai social return on investment. Jadi, nilai pengembalian, walaupun APBN bukan komersial, karena memang itu konstitusi, ya. Negara harus membelanjakan, melakukan satu pembiayaan untuk pembangunan. Jadi nggak dihitung untung ruginya, tetapi untung rugi dalam konteks ini adalah penerima manfaat. Itu mesti optimal, teman-teman sekalian. Itu yang disebut dengan social return on investment. Nah, di dalam kaitan ini ada beberapa hal ya, di dalam mengelola pengadaan ini, procurement ini, yang tadi udah saya sampaikan sebenarnya mulai dari perencanaan, bagaimana menganggarkan, bagaimana mengorganize, ya kan? Kita harus punya organizational chart-nya di situ, bagaimana mekanisme payment, bagaimana mengenai pajak. Nah, ini di titik pajak ini, saya mau berikan informasi buat teman-teman ya. Kalau nanti mengelola pinjaman luar negeri, ya terutama teman-teman yang ASN ya, di program S2, tidak ada pajak pertambahan nilai, ya. Jadi PPN itu nggak ada. Jadi kalau vendor nanti menawar not include gitu ya, not exempted gitu, tax not exempted. Jadi dia tidak dipungut ya. Nah, jadi memperhatikan nilai terbaik daripada uang, bagaimana kita memilih metodologi pengadaannya, pedoman yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, pada akhirnya ada beberapa poin kunci ya di dalam kita merencanakan. Ya, kita harus mau nggak mau kita harus membangun yang namanya procurement management plan, ya kan, membangun mengcreate procurement strategi, ya kan, menyusun bidding dokumen atau tender dokumen seperti yang Mbak Roro moderator tadi sampaikan. Lalu kita menggather, mengumpulkan, menganalisis data gitu ya dari berbagai sumber. Nah, jadi baru kemudian kalau kita berbicara masuk pada action plan, bagaimana kita memutuskan, kita menulis, kita menyusun waktu, kita menyusun hal-hal yang kita harus lakukan. Pada akhirnya kita menyusun schedule, ya. Jadi kita harus memahami apa yang kita mau, kita tulis apa yang menjadi tujuan, ya kan? Kita estimasikan pembiayaannya dan capaiannya seperti apa, ya kan? Dan banyak hal ya, teman-teman sekalian. Nah, di dalam konteks kita melakukan procurement management plan ini ada 3 teknik, mulai dari input. Ini kan change-nya ya, ini rantainya seperti ini. Input, lalu bagaimana tool dan tekniknya, cara dan tekniknya, dan apa outputnya. Kalau kita bicara input tadi, hal-hal yang menjadi bekal kita untuk merencanakan. Harus ada bisnis dokumen, itu yang disebut dengan project charter. Bisnis dokumennya isinya seperti tadi. Bisnis case-nya seperti apa, benefitnya apa, ya kan? Scope, quality, dan cost-nya seperti apa. Capaiannya, milestone-nya kita udah tentukan. Kita sudah memperhatikan risiko. Kita harus memperhatikan sumber daya dari peralatan atau barang atau jasa tadi. Ya kan? Terutama kita juga harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Itu dari sisi input.
Dari sisi teknik ya, tools, mau nggak mau kita harus punya pemahaman yang baik ya. Kita memerlukan adanya expert judgment. Itu karena keahlian kita ya, tekniknya. Atau kita kumpulkan data gathering, data yang kita temuin ya, yang kita data dukung yang kita apa? Kita manfaatkan untuk melakukan penyusunan tadi, rencana tadi. Dari kita melakukan market research ya. Lalu kita analisis data tersebut ya. Termasuk bagaimana sumber dari apa namanya barang tadi ya, termasuk meeting gitu, kita menginquiry gitu ya, kita pengen tahu dari pertemuan itu pada pihak atau stakeholders, kita ingin tahu input dari mereka ya sebelum kita menjudgment sesuatu hal itu. Nah, dari itu semua muncul kemudian adalah rencana pengadaannya, rencana strateginya, kita susun tender dokumennya, kita lakukan selection kriteria, dan banyak hal di sini ya. Jadi ada output yang dihasilkan dari kita melakukan data gathering, data yang kita collect ya, dan segala hal di situ, termasuk kita melakukan analisis. Nah, jadi teman-teman, saya kira kalau mengenai prinsip bagaimana mengelola, yang paling penting dari semua ini semua penting ya, tapi bagaimana kita menavigasi kompleksitas. Ini kompleksitas harus kita navigasi, kalau nggak kita kendalikan, nanti pesawat, kalau kita analogikan pesawat ya, dia keluar dari koordinat ya. Pesawat Garuda dia punya ketinggian level 36.000 kaki. Lion Air di bawahnya dan seterusnya. Jadi di udara aja sudah ada traffic air control itu udah ngasih ngasih apa apa namanya, ngasih jarak gitu ya. Nah, itu penting kita melakukan navigasi ya, dan fokus pada nilai yang kita mau dapatkan, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bicara dari perspektif strategi, ada beberapa hal yang kita mesti ketahui bagaimana pendekatan yang kita mau lakukan. Apa-apa hal yang kita mau require ya, apa yang kita mau manfaatkan. Lalu bagaimana aktivitas yang kita mau lakukan nanti. Bagaimana berbentuk apa yang kita mau sampaikan dan ujungnya adalah goal. Nah, dari semua ini saya cenderung hari ini kalau pendekatannya adalah agile, seperti tadi saya lakukan negosiasi dengan Mbak Roro. Apakah pertanyaan teman-teman di tengah-tengah, in the middle, during, ataukah di end of presentation? Ternyata pilihannya kita adalah agile aja. Silakan aja teman-teman mau interupsi sekarang pun boleh. Nah, itu rencana kita yang agile nih, Mbak Roro. Kita agile hari ini. Dynamic ya, permintaannya macam-macam. Ada yang mau di awal nanya, ada yang mau di tengah, ada yang mau di akhir dan sebagainya. Itu dinamika. Repeated. Berulang-ulang terus sampai betul. Sama seperti hidup ya. Sama seperti diri saya. 15 tahun yang lalu saya nggak ngerti apa-apa tentang procurement. Tapi karena saya repeat terus sampai akhirnya saya sedikit memahami sampai hari ini. Ya kan? Lalu bagaimana outputnya? Ya kita harus melakukan frekuensi, semakin banyak frekuensi yang kita bisa delivery. Karena setiap hari kita belajar, nggak mungkin langsung beyond dari apa yang kita pelajari, tapi bertahap. Nah, tujuannya apa? Customer value. Kalau seseorang sudah di level expert misalkan, dia akan memberikan nilai bagi pelanggan melalui frekuensi delivery, baik itu by paper maupun insight. Ya, itu jadi penting karena goalnya ke arah itu, teman-teman. Kalau teman-teman kuliah di S2, ujungnya apa? Oh, udah peningkatan kapasitas. Ya, tujuannya untuk berhadapan. Dan kalau di private sector berhadapan dengan CEO atau shareholder. Kalau di pemerintah berhadapan dengan direktur, kepala dinas, bahkan bupati, gubernur, dan lain sebagainya, begitu kan? Adanya customer value. Jadi customer itu atau orang yang berhadapan dengan kita tahu nilai yang ada di dalam diri kita. Itu strateginya, teman-teman sekalian. Jadi saya punya kecenderungan yang dalam box warna biru tua ini, ya. Ini udah mulai haus saya, tapi saya lanjut dulu. Key point ya,
poin kunci dalam perencanaan. Ya, saya kira ini bisa dibaca ya karena ini menyangkut bagaimana kita mau memilih. Kita mau memilih supplier kita, vendor kita, penyedia kita dengan metodologi yang kita mau pakai. Kita mau lihat apa nih? Mau lihat ukuran teknisnya. Oh, maka kita pakai metodologi penawarannya mereka ada unsur teknis. Nggak hanya biaya toh. Maka kita pilih quality and cost base. Tapi kalau kita mau, kita yang penting yang murah-murah aja. Kita bisa pakai list cost. Alokasi kita sekian, cukup nggak cukup, kita mau cari yang kayak begini. Jadi ini kalau berbicara dari rencana bagaimana memilih sumbernya, ya teman-teman sekalian. Nah kalau ini kita harus menyusun ya satu kertas kerja, ya statement of work. Ini kertas kerja. Jadi setiap apa yang kita sampaikan mesti clear karena kita harus menyusun kerangka kerja. Spesifikasinya kayak gimana, kuantitinya kayak gimana, acceptance kriteria, baca sama user, duduk sama user. Mas Junedi duduk sama direktur atau para dokter gitu ya. Jangan-jangan barang yang dibeli dokter nih nggak sepakat nih. Nah itu namanya acceptance kriteria. Membangun kriteria harus berdasarkan dialog tadi. Terus dihitung periode pelaksanaan. Di mana lokasinya, ada warranty, ada after sale service, ada sertifikat, harus ada garansi. Jangan beli baru setahun dipakai rusak, lalu tempat kita repair nggak ada, kita nunggu harus barang inden dulu berbulan-bulan. Ini harus diperhatikan teman-teman ya dari awal. Jangan sampai mengganggu kinerja operasional. Oke, kita masuk ke Krajit Matrix. Ya, ini kenapa disebut dengan Krajit Matrix? Ini ada penelitian dari McKinsey. Ya, jadi setiap yang kita beli harus menjadi rantai pengelolaan, supply management. Jadi kalau kita mengenai Krajit Matrix ini, kita pengen tahu ini barang. Ada tingkatan dari barang tadi, dari setiap barang atau jasa yang kita mau ambil. Ya kan? Ada dua dimensi di dalam pendekatan Krajit Matrix ini. Ada dimensi dampak, ya, dan yang kedua adalah resupply, supply risk, ya, risiko pasokan. Nah, kalau kita definisikan barang-barang ini, teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan barang non-critical, ada barang yang bottleneck, ada barang yang leverage, ada barang yang strategik. Jadi, ini saya yang mudah aja ya kita apply contoh, karena tadi kawan kita, Mas Junedi itu bekerja di Dinas Kesehatan, ya, dan hari-hari berbicara mengenai manajemen risiko. Ya kan, jadi tahu mana barang yang sudah mau discontinue, mana barang sekarang isunya negatif. Bill Gates kemarin ujung-ujungnya ini mau ada apa? Ada vaksin lagi. Ujung-ujungnya mau ada pandemi lagi. Isu-isu kayak begitu, ya. Jadi ada pandemi, ada vaksin, ada obat, ada virus, ada obat. Ini jangan-jangan virusnya diciptakan dulu untuk obatnya dijual. Nah, itu kita harus berpikir seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Jadi perhatikan barang-barang itu, jangan barang yang kita mau beli ini, jasa yang kita mau beli ini kelompok yang mana? Itu harus kita buat, harus susun kuadran, ya. Seperti apa kondisinya? Kalau kita lihat barang yang leverage itu pemahamannya adalah mix leverage, ya, ini. Barang ini kriterianya mudah dicari, tapi barangnya spesifik. Ya, keywordnya mudah dicari walaupun spesifik. Terus barang yang strategik yang seperti apa sih? Barang ini scarcity, barang ini langka dan punya value tinggi, ya, punya nilai yang tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang barang ini mesti diimpor dan lain sebagainya. Bahkan mesti dirancang dulu atau direkayasa dulu. Ada barang yang bottleneck, yang ini. Barang bottleneck itu adalah spesifikasi barang yang memiliki keunikan, bottleneck. Dan barang yang non-critical, ini barang yang kapan aja bisa kita belanjain. Kalau kita mau beli laptop, kapan aja bisa, gitu ya. Kecuali teman-teman mau beli iPhone 17 ya, belum ada hari ini. Masih masuk ke barang strategik.
ya kan? Seperti itu. Nah, jadi dari hasil analisa di pasar tadi, Mas Junedi susun ini barang yang istilahnya risk level resikonya, kita harus ukur resiko, ya, level resikonya kita ukur, dan dari belanjanya kita bagi ini kuadrannya, yang mana yang low, mana yang tinggi resikonya. Jadi kalau dari ini kan teman-teman bisa lihat ya, kalau barang yang 80% jumlah barangnya ada cuma 20% nilainya, maka barang ini masuk barang rutin atau barang bottleneck. Tapi kalau ada 20% dari item itu ya, yang merupakan nilainya 80% atau bernilai tinggi, maka masuk ke dalam critical dan leverage. Ini teman-teman harus punya kertas kerja di dalam perencanaan ya. Jadi kita bisa ukur. Nah, kalau kita bicara mengenai Kajik portfolionya, bagaimana model pembeliannya, maka ada beberapa fase, ada beberapa phase. Ya, bagaimana kita melakukan klasifikasi dari barang itu, kita melaksanakan analisa pasar, kita melaksanakan bagaimana posisi dari bagaimana kita menyusun strateginya, devising, merencanakan action plan-nya seperti apa gitu ya. Ini ada tingkatannya, teman-teman sekalian. Nah, jadi sekali lagi kalau kita bicara mengenai barang atau jasa, buat levelnya, tentukan di mana posisi barang itu, karena masing-masing punya natur, punya sifat, ya. Saya nggak panjang di sini. Ini berbicara mengenai apa tugas kita menyusun kriteria, gitu ya. Menyusun kriteria barang atau jasa itu macam-macam. Kita harus memahami dulu apa yang kita mau, apa yang kita butuhin. Bagaimana umur ekonomi itu barang atau jasa tadi, bagaimana kapasitas teknisnya, bagaimana kita menilai risiko, bagaimana dibekali dengan warranty atau service level agreement. Jangan teman-teman udah belanja barang, begitu ada barang yang trouble, misalkan laptop ya, laptopnya trouble, harus ngubungin dulu call center yang sulit dihubungin. Akhirnya apa? Karyawan atau pegawai tadi nggak bisa bekerja karena harus nunggu di servis. Servisnya barangnya ada di Cirebon, servisnya harus di Jakarta. Mas Junedi harus dari Cirebon ke Jakarta, habis waktunya. Karena nggak punya representasi cabang. Itu salah satu pemikiran. Ya, eh ini kita bicara mengenai kontrak. Ya, kontrak itu legally binding. Ya, jadi dia apa? Satu kesatuan, merupakan satu kewajiban obligating, baik dari vendor maupun klien. Dia menyediakan informasi yang menyeluruh tentang spesifikasi barang, hasil dari pelayanan, ya kan, dan lain sebagainya. Sekali lagi teman-teman, ya mungkin ini di akhir ya. Bicara mengenai procurement, maka bicara bagaimana mengelola risiko. Kita selalu mengatakan umur dari program atau proyek kita seperti apa, maka kita harus manage itu proyek atau program gitu. Kenapa kita harus manage itu? Karena ada risiko. Karena ada satu kondisi yang kapan aja bisa occur, kapan aja bisa terjadi. Ya. Udah itu, ada hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Ya kan? Ada hal yang tidak pasti. Nah, tujuan dari risk management ini adalah untuk kita memahami tingkat probabilitas yang terjadi dan dampak dari itu, teman-teman sekalian. Nah, sekali lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kita harus punya respons terhadap risiko dan kita lakukan strateginya, karena ada uncertainty, ada satu hal yang nggak pasti. Ya, barangkali karena kita punya pemahaman yang sempit terhadap barang yang kita mau ambil atau jasa yang kita mau ambil tadi. Datanya insufisien, nggak cukup. Nah, di sini harus dilakukan investigasi ya terhadap ketidakpastian tadi. Yang kedua adalah karena ada sebab akibat. Ada satu constraint, ada satu fakta yang mesti kita eh, apa? Kita ukur ya. Harus kita ukur resikonya. Dan yang paling penting ini pasti ada dampak ya. Bisa jadi hasilnya dari yang kita rencanakan tidak 100%. Nah, ini harus kita ukur ya. Kenapa itu menjadi penting? Jadi
ini sebenarnya nanti ada Mas Aryo ya, pemateri selanjutnya yang akan berbicara mengenai risk management karena ahlinya beliau. Tapi kalau kalian kaitkan tadi 2 poin tadi saya kira ini yang penting ya. Jadi kita harus tahu faktor-faktor risikonya. Problem yang terjadinya seperti apa, resikonya yang bisa diukur seperti apa. Ya kan kita harus tentukan impact dampaknya apa kalau terjadi, bagaimana mengukur apa yang akan terjadi kemudian. Ya kan kita mengukur nilainya, ya menilai ada tindakan korektif di situ atau corrective action, ada tindakan pencegahan. Kalau kita berbicara strateginya, ada taktik dari sisi kalau menghadapi problem taktiknya apa, menghadapi resiko strateginya apa, dan ada yang horizon menyeluruh. Ya, ini untuk waktu yang pendek atau waktu yang panjang, teman-teman sekalian. Saya kira itu ya. Nah, ini aja lah mungkin yang terakhir ya. Ada pendekatan ini banyak sekali ditemuin ya. Ini sederhana, banyak toolsnya untuk menganalisa satu resiko. Tetapi yang mudah, pakai pestle analysis. Jadi P-nya itu politics, E-nya economic, S-nya sosial, T-nya teknologi, dan legal. Politik, kebijakan stabilitas politik dalam negeri itu penting. Atau luar negeri kalau barang itu impor harus kita ketahui. Cina lagi nggak fokus, kena tarif, Trump sekarang lagi ikut perang-perangan dengan Pakistan dan India. Ya, pelajari tuh. Ekonominya sedang terganggu, daya beli masyarakatnya terganggu, berpengaruh pasti dari produksi. Itu politics. Apa istilahnya? Geopolitics. Yang kedua adalah ekonomi. Lihat pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar, apalagi kalau barang-barang ini import ya. Jangan kita udah, Mas Junedi beli barang apa ya? Surgery, apa namanya? Untuk mengukur tekanan jantung misalkan. EKG, Pak. Apa namanya? EKG. EKG. EKG, EKG. EKG. Berapa harga belinya, Mas, kalau dalam rupiah? Kalau yang standar itu kisaran 100 sampai 200-an. Oke, Yang bagus sih yang standar. juta ya. Oke, katakanlah nyusun 200 juta harga satuannya. Tiba-tiba nilai US dollar kita atraktif, Mas. Naik. Sedangkan Mas sudah nyusun 200 juta. Begitu ditenderin, vendornya terima kontrak ya, ditandatangani, barangnya udah naik. Akhirnya nanti balik lagi ke Mas Junedi. Pak Junedi, ini hasil riset kami, Pak. Dan ini dari surat keterangan dari prinsipal pabrik bahwa harganya sudah berubah. Atau nilai tukarnya udah nggak relevan lagi nih Pak. Dulu waktu Mas Junedi nyusun owner estimate-nya 16.000, hari ini udah 16, hampir 17.000 misalkan. Otomatis harganya berubah kan? Resikonya apa? Penyedia rugi, atau kalau barangnya itu sudah berubah, bisa jadi nggak jadi beli barang itu. Akhirnya duduk ke temui Mas Junedi. Akhirnya deal lagi kan, apa namanya? Negosiasi lagi. Turun lagi kualitasnya. Nah, itu contoh ya. Karena faktor ekonomi tadi. Faktor sosial, ya ini yang memperhatikan ya, eh, norma adat istiadat dan lain sebagainya itu kita harus memperhatikan, ya kan? Misalkan kita beli apa ya? Kita beli peralatan yang bising, kita beli apa generator, apa namanya? Kalau mesin lampu mati itu gantinya apa namanya? Mas Junaidi, uh, Genset. genset, Genset. genset, gensetnya yang bersuara keras, sebelahnya masjid atau gereja. Ya, kita perhatikan. Beli yang silent walaupun lebih mahal. Itu contoh. Teknologi ya, teknologinya jangan obsolete gitu ya. Baru beli hari ini, sedangkan barang milik negara ini 4 tahun loh Mas. Ya, barang ini baru 2 tahun, barang baru lagi masuk, teknologinya lebih baru, harganya lebih murah. Jengkel kita. Nah itu lihat, lihat market ya. Kalau barang-barang ICT lihat Wagner ya, lihat di situ. Dan ada sisi legal ya. Ini faktor politik dan lain sebagainya.
Nah, jadi sekali lagi dalam mengelola risiko di pengadaan ini, procurement ini, ya analisis dampak kebijakan, objektif dari apa tujuan dari kita memutuskan dampak risiko tadi, ya, dalam upaya mengambil keputusan, ya, ini harus ada kerangka kerja yang integrated. Kita akhirnya tahu dampak dari sebuah kebijakan, bagaimana keterkaitan dengan hal yang kita mau lakukan, transparansi itu penting untuk akuntabilitas, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, yang sederhana teman-teman bikinlah kayak begini, ya. Kalau diminta untuk menyusun risiko, ya, susun yang sederhana, bikin matrik kayak begini, tulis poin-poinnya, ya. Nah, akhirnya kita tahu, ya, dari sisi perencanaan seperti apa aktivitasnya, risikonya apa, penyebabnya apa, lalu beri dampak seperti apa, lalu gimana penanganannya. Nah, mulai dari hal-hal yang sederhana. Saya kira itu, teman-teman sekalian, apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Eh, Bila ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, silakan melalui Mbak Roro. Silakan Mbak Roro. Baik, terima kasih banyak Pak Tengku atas pemaparan materi hari ini. Sungguh luar biasa nih materinya, Pak. Jadi memang ternyata procurement ini banyak sekali dilakukan oleh rekan-rekan kita yang sudah ahli di bidangnya juga, Pak. Baik, Ya, mohon izin, Pak. ya, Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Saya akan membacakan. Ini ada ya. pertanyaan dari Ibu Imelda. Ini mungkin terkait dengan slide Bapak tadi di beberapa di awal. Ini ada pertanyaan. Untuk yang pertama, dari data yang disampaikan, penerimaan dan pengeluaran anggaran maupun daerah terhadap beban pegawai tercapai berapa persen, Pak? Gitu setiap tahunnya. Nah, kemudian yang kedua, jika hutang negara mencapai 7.000 triliun, berapa persenkah aset negara yang dimiliki untuk ini, Pak, untuk membayar hutang tersebut? Jadi untuk menutupinya itu seberapa besar sih, Pak? Gitu. Mungkin bisa dijawab dulu, Bapak. Istirahat dulu boleh, Pak? Silakan. Enggak. Silakan aja. Langsung. Oke. Lihat aja. Itu dulu, Pak. Mungkin Oke, kita akan bahas itu ya, dulu nanti mungkin dengan rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya silakan raise ya. hand. Saya jawab dulu ya, Mbak. Karena yang pertama tadi saya agak-agak lupa, nanti Mbak bisa ulangi. Tapi saya coba yang kedua dulu, ya. Iya, Pak. Mbak Imelda, jadi kalau ditanya, setiap investasi pasti menjadi aset, ya kan? Itu sifat kan. Apa yang kita investasikan itu menjadi aset. Tinggal kemudian kita mikirkan, ya, aset itu nilai ekonominya seberapa lama jaraknya, ya kan, manfaatnya seperti apa dan lain sebagainya. Setiap yang diinvestasikan oleh pemerintah, baik itu pusat daerah, pasti menjadi barang milik negara untuk pemerintah pusat dan barang milik daerah untuk pemerintah daerah. Ada barang yang dibelanjakan dari pemerintah pusat dihibahkan ke pemerintah daerah, itu ada, ya. Tapi nggak ada barang yang pemerintah daerah dihibahkan ke pusat, nggak ada, ya. Nah, jadi kalau ditanya seberapa efektif atau berapa nilainya, tergantung dari natur yang dibelanjakan. Kalau ini pendekatannya hutang luar negeri, Mbak Imelda, tahun 2010 saya salah satunya, ya, eh, membantu perencanaan untuk pembangunan eh, modern market di Palopo, ya. Mudah-mudahan masih ada tuh. Nah, sifat dari proyek itu adalah cost recovery. Jadi pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari sewa kios, dan itu menjadi return on investment, ya, pengembalian hutangnya dari situ, ya. Tetapi kebanyakan naturnya adalah itu memang menjadi aset pemerintah, tetapi tidak, tapi non cost recovery. Jadi memang untuk public service, ya. Kalau tadi ada semi komersial kan, karena di situ ada pedagang. Nah, kalau ditanya eh, barang milik negara tadi, akhirnya hari ini kita harus mengatakan barang kita belanjakan yang menjadi aset, apalagi itu eh, eh, contoh laptop, ya. Waktu saya tugas rehabilitasi rekonstruksi Aceh, Nias,
saya dibelanjakan oleh negara satu laptop yang paling canggih saat itu, Fujitsu. Diameter 10,6. Canggihnya minta ampun ya. 26 juta kala itu ya. Mahal sekali kan. Begitu proyek selesai, saya harus kembalikan ke negara. Karena barang itu milik negara. Pertanyaannya, itu barang hari ini seperti apa? Saya kembalikan tahun 2009. Coba kita bayangkan. Nah, pemerintah punya pedoman bahwa barang milik negara itu yang dibelanjakan itu berumur 4 tahun. Jadi kalau Mbak Imelda dibelanjakan laptop oleh pemerintah, tahun kelima pemerintah bisa beli lagi untuk Mbak Imelda. Itu naturnya. Tapi kalau ditanya berapa nilai hari ini sehingga kita mampu membayar, kita membayar hutang ini dari penerimaan kan, dari fiskal, dari penerimaan bukan pajak, ya kan. Tapi sayangnya yang jadi diskursus publik hari ini masalah nikel. Nikel dieksploitasi, tapi yang diterima hanya dari devisa, ya penerimaan dari pajak ekspor, ya. Nikel kita hilang, balik ke negeri ini electric vehicle, kita harus beli mobil listrik harganya ratusan juta. Padahal itu semua bahan bakunya kalau nggak ada nikel, nggak bisa ada baterai. Kita nggak bisa zooman hari ini, ya kan? Itu contoh. Jadi ada 3 sumber penerimaan. Kalau hibah kita anggaplah hibah itu cuma-cuma, ya, cuma-cuma aja. Ya, jadi kalau kita dibeli pesawat Sukhoi oleh Rusia tempo hari, ya udah itu hibah, ya kan? Nah, itulah contoh-contohnya, Mbak. Jadi, kalau mau lihat berapa nilai aset hari ini, setiap tahun pasti bertambah ya. Lihat di web Kementerian Keuangan, ya, di Direktorat Jenderal ini yang mengurusi masalah barang aset milik negara. Itu yang pertama. Yang pertama apa ya, Mbak, pertanyaannya? Izin Pak, untuk yang kedua ini dari data yang disampaikan, Mm-mm. penerimaan dan pengeluaran anggaran negara maupun Mm. daerah Mm. terhadap beban pegawai itu berapa persen Pak untuk Oke, setiap tahunnya? iya, iya. Ini mesti harus melihat data real ya. Eh, Beda ya antara pemerintah pusat dengan daerah. Tetapi kalau dari pemerintah pusat ada dana transfer ke daerah, ya itu dana dari pusat untuk pengelolaan kegiatan di daerah. Kalau dulu tuh dana desa misalkan untuk pengelolaan BUMDes, salah satunya ya. Sekarang mungkin untuk Koperasi Merah Putih dialokasikan. Tapi kalau rata-rata ya, Mbak Imelda, kenapa pada akhirnya kita harus menutup defisit karena ada sumber kegiatan yang nggak bisa ditunda, yang harus ada, terutama public service. Tapi untuk gaji, kegiatan operasional, dan lain sebagainya, perkiraan ya 60-65% dari alokasi APBN, either APBN maupun APBD. Nah, makanya sekarang pemerintah, terutama di daerah, karena pemerintah pusat juga pasti punya kebijakan ketat tentang dana alokasi umum khusus dan lain sebagainya. Sekarang untuk public service di daerah, pemerintah sudah berikan kesempatan untuk pemerintah daerah lakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, artinya investasi. Seperti yang tadi Mbak Roro sampaikan, salah satu kegiatan saya sistem penjadian air minum itu sudah diserahkan kepada swasta, Mbak. Ya, jadi pemerintah buat feasibility study-nya, atau itu juga bisa jadi disusun oleh investor. Nanti pengelolaannya dengan konsesi sekian puluh tahun dengan tarif yang ditentukan. Nah, tarif yang sudah ditentukan menjadi penerimaan seperti PDAM gitu ya. Itu sebagian dikembalikan untuk investasinya pihak swasta. Gambarannya seperti itu, Mbak Imelda, Mbak Roro. Baik, terima kasih banyak Pak Tengku. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, karena ini ada Ibu Mutia nih Pak, kita beri kesempatan kepada Ibu Mutia untuk bertanya. Karena dari tadi Bapak-Bapak terus ya Pak ya ngasih pertanyaan. Iya. Kita beri kesempatan kepada Ibu Mutia, silakan Ibu Mutia.
Mbak Roro. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya menyambung dari pertanyaan dari Mbak Imelda tadi. Cuman yang mau saya soroti di sini adalah kira-kira nih ya Pak, tadi kan ada disebutkan berapa persen sih pendapatan negara gitu ya untuk membiayai. Nah, kalau saya pertanyaannya itu adalah sejauh ini tadi kalau nggak salah ada di slide keberapa ada di sana tentang gratifikasi ya. Sejauh ini yang saya pahami ada beberapa hal pelanggaran-pelanggaran dari pegawai pemerintah ya. Nah, itu apakah sejauh ini sudah ada tentang penghapusan pendapatan itu selain penerimaan pajak, penerimaan dari minerba gitu ya Kak ya. Karena yang saya paham kayaknya kasus-kasus ini sudah hanya 1, 2, 3. Apakah ini memang di sisi dari accounting atau di manajemen keuangan itu sudah diterapkan di pemerintah? Dari perspektifnya Pak Dufan, mohon izin tanggapannya ya Pak. Terima kasih. Maka saya kembalikan kepada Mbak Roro. Iya, ya. Langsung ya Mbak Roro ya, saya jawab ya. Silakan Pak. Oke. Jadi Mbak Mutia ini karena mahasiswa konsentrasi keuangan, jadi yang ditanya tentang itu ya, dan ini relevan memang. Kalau di swasta ya, private sector, itu semua dikumpulin dalam satu laporan keuangan ya. Ada neraca, rugi laba, cash flow, arus kas, dan lain sebagainya tuh. Nah, sementara kalau pemerintah, bentuk akuntabilitasnya, ya tentu ada namanya rencana kerja kementerian lembaga, RKAKL, istilahnya tuh. Semua tentu dengan pencatatan. Bedanya, kalau pemerintah pusat, di akhir kegiatan itu akan diperiksa oleh auditor pemerintah. Kalau swasta, ya auditor yang ditunjuk oleh swasta gitu ya. Nah, di dalam kegiatan pengelolaan keuangan di pemerintah pusat itu ada yang namanya rekonsiliasi keuangan setiap kuartal. Di tengah jalan akan ada revisi alokasi. Itu namanya optimalisasi atau optimasi. Supaya apa yang sudah direncanakan bisa dibelanjakan sesuai target pengelolaan. Jadi sudah punya gambaran perbedaannya nggak? Kalau di kalau di private sector, ya tadi ya, kita berbicara mengenai apa yang sudah diinvestasikan, itu eh, sudah teralokasi sedemikian rupa, begitu. Yang membedakan sebenarnya adalah tingkat laporannya, bentuknya, wujudnya. Ya, kalau swasta ya untuk CEO, untuk shareholder, apa pemilik saham dan lain sebagainya. Kalau pemerintah, ya harus dilaporkan, ya kan seluruh pihak yang terkait harus dilaporkan. Nah, sebelum dilaporkan, disusun, lalu diperiksa dan diberi nilai oleh pemeriksa, oleh auditor. Nah, itu laporannya berkala tuh, Mbak. Setiap 3 bulan dilaporkan pengelolaan keuangannya, terutama adalah evidence, bukti. Prinsip bernegara di dalam pengelolaan keuangan adalah anggaran berbasis kinerja. Tidak ada anggaran yang tidak ada kinerjanya. Jadi kalau nggak ada kinerjanya, anggarannya nggak boleh dipakai. Ya kan? Begitu dipakai, 1 rupiah pun harus ada bukti. Itu prinsip pengelolaan keuangan negara. Kalau bentuk neracanya itu disesuaikan, tetapi prinsip akuntansinya sama. Ya, tetapi formatnya bisa berbeda. Karena tingkat kompleksitasnya juga. Seperti itu, Mbak Mutia. Iya, baik, baik, terima kasih Pak. Saya mohon izin tambah lagi nih. Maksud saya itu lebih spesifiknya ya. Apakah itu contoh yang tadi adalah contoh kita ambil ya
gratifikasi, apakah itu dibuat dalam satu akun Mas saya? Kalau memang tadi itu rekonsiliasi, insya Allah memang itu dalam konteks pembukuan laporan keuangan negara itu pasti akan dilakukan. Cuman kan mekanismenya memang saya nggak tahu seperti apa. Dan menurut saya di sini itu apakah dibuat dalam satu akun? Kalau misalnya satu akun, mungkin untuk evaluasi ke depannya berapa tingkat penerimaan dari yang melakukan gratifikasi itu kan kelihatannya dari sisi manajemen keuangan kita. Terus kedua, bagian-bagian dari gratifikasi itu tidak hanya dalam bentuk uang, ada beberapa bentuk aset. Sejauh ini sudah ada dari pihak pemerintah